adik-adik, kembali nih lagi sama Kak Berta. Apa kabar semuanya? Nah, pasti kalian baik-baik aja kan? Yuk kita mau ibadah. Sebelumnya yuk kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa sama Tuhan. Kita mau ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Tuhan berkati waktu ibadah kami. Amin. Nah, adik-adik, yuk Kak Berta ajak kita naikkan pujian terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik dan kehidupan Kak Berta. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk Kak Berta aja kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami mau memuji-Mu, mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkati waktu ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, yuk coba Kak Berta ajak semuanya bangkit berdiri, yuk. Nah, kasih Tuhan itu lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan. Yuk kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Dengan semangat ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya.
satu sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita waktu kita sedih, waktu kita senang. Nah, adik-adik tahu gak siapa namanya? Betul, namanya adalah Tuhan Yesus. Yuk kita angkat pujian ini, ada satu sobatku yang setia. Cerita, bye-bye. Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Kita bertemu kembali pada hari Minggu ini. Nah, kali ini kita mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh datang kembali kepadamu untuk belajar firman Tuhan. Sekiranya Tuhan boleh berkati kami, ajar kami Tuhan supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, nah adik-adik, kalian sudah lihat kan di sebelah Kak Marisa ini ada Kak Andi. Selamat datang Kak Andi. Oke, jadi karena hari ini kita ada 2 orang di sini, jadi hari ini Kak Marisa mau memakai sesi tanya jawab, ya. Seru. Oke, jadi lebih seru ya, beda dengan sebelumnya hanya mendengarkan, aduh celocos terus dari awal sampai akhir. Tapi kali ini enggak ya, kali ini Kak Marisa akan kolaborasi dengan Kak Andi. Oke, nah hari ini kita mau belajar tentang apa sih Kak Andi? Nah, hari ini adik-adik dan Cik Marisa kita mau belajar tentang perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan yang mana ya? Itu perintah Tuhan yang ke-6. Hayo, apa perintah Tuhan yang ke-6? Jangan membunuh. Nah, benar. Jadi kita hari ini belajar tentang jangan membunuh itu. Oh, jadi terus tema jangan membunuh ini kita akan ambil dari cerita mana ya Kak Andi? Ceritanya itu kita ambil dari 2 bersaudara adik-adik yang bernama satu Kain, kedua Habel. Kain dan Habel. Pasti udah pernah dengar ceritanya dong. Sudah. Nah, tapi walaupun kita sudah pernah mendengar ceritanya, hari ini kita mau gali tentang apa ya dari cerita ini? Mau tahu? Ayo kita dengar ceritanya adik-adik. Oke, nah sebelumnya Kak Maisa tanya dulu nih Kak Andi, pekerjaannya Kain dan Habel itu apa ya? Nah, supaya untuk memudahkan adik-adik untuk mengerti, Kak Andi ada bawa ini. Teng-teng. Oke. Nah, Kak Andi ada bawa alat peraga, jadi adik-adik bisa melihat. Nah, nih kita lihat di sini ada Kain dan Habel. Pekerjaan Kain,
ini dia menanam tumbuhan ya. Jadi dia seorang petani. Jadi dia tanam, nih kalau mau jelas, dia menanam tumbuh-tumbuhan, misalnya dia tanam buah-buahan juga, dia ada tanam makanan sayur-sayuran, banyak sekali dia tanam adik-adik. Sedangkan si Habel ini adiknya itu cuma mengembalakan domba. Jadi dia yang jaga dombanya, dia yang kasih makan dan segala macam. Itu Cik Marisa. Lalu apa yang mau mereka berikan? Nah, kan mereka udah bekerja keras nih. Jadi ada waktunya dia mempersembahkan ini. Nah, hasil dari pekerjaan mereka adik-adik. Jadi mereka mempersembahkan kepada Tuhan persembahan mereka nih. Nah, sedang kita lihat ini di gambar ini nih, si gambar Kain. Dia memberikan persembahan berupa sayur-sayuran, ada buah-buahan yang dia tanam adik-adik. Coba kita lihat, tapi kita lihat ini segar enggak ya? Ini bagus enggak ya? Kayaknya sih kelihatannya sih enggak ya. Cuma kayak ya asal-asalan dikasih Tuhan. Coba kita lihat yang sebelah sini. Si Habel, adiknya. Dia kasih persembahan yang bagus sekali adik-adik. Nih, coba lihat. Dia kasih anak domba, anak lembu yang paling bagus, yang banyak lemak, persembahan sulung, persembahan pertama dia adik-adik. Ya, dia kasih yang terbaik ya Marisa. Begitu. Terus dari dua persembahan ini, si Kain sama Habel ini kira-kira yang mana yang diterima oleh Allah ya? Nah, pasti bingung kan? Siapa yang diterima ya? Dua-duanya atau salah satu atau gimana ya? Nah, jadi persembahan yang diterima, yang sebenarnya diterima oleh Tuhan adalah persembahan si Habel adik-adik. Loh, kok persembahan Habel aja? Jadi Kain gimana? Nah, persembahan Kain itu tidak diterima sama Tuhan. Kenapa? Karena dia memberikannya tidak sepenuh hati, tidak dengan iman dia adik-adik. Dia memberikannya dengan ya apa adanya, misalnya oh di rumahku ada semangka nih, daripada nggak dimakan busuk, udah kasih Tuhan aja. Nah, dia seperti itu adik-adik Cimarisa. Makanya persembahan si Kain ini tidak diterima. Oh, lalu si Kain itu dia nggak ada rasa jengkel, nggak ada rasa benci kah kepada adiknya? Coba bayangkan adik-adik. Adik-adik kasih sesuatu nih ke temannya. Misal kalau kakak adik kasih barang ke Cimarisa, tapi Cimarisa nggak mau, pasti marah nggak? Marah. Nah, marah kan? Nah, sama seperti si Kain adik-adik. Dia marah sekali sama si Habel adiknya. Dia iri bahkan. Kenapa dia iri? Karena persembahan dia tidak diterima, sedangkan persembahan si Habel dia terima adik-adik. Gitu. Lalu apa rencana yang mau dilakukan sama Kain? Nah, jadi ketika dia sangat marah sekali, iblis datang adik-adik. Iblis mengganggu pikiran si Kain. Jadi Kain punya sesuatu rencana yang sangat jahat adik-adik. Jadi dia bawa nih, dia panggil adiknya, Habel, ayo ikut aku ke ladang. Kita jalan-jalan. Wah, Habel nih ikut nih. Mungkin dia pikir ya abangnya mau kasih makanan ke atau apa, dia ikut saja adik-adik. Tapi ketika di tengah-tengah jalan, lihat. Nah, lihat adik-adik. Si Kain langsung membunuh adiknya, si Habel menggunakan batu. Tuh lihat, jahat kan adik-adik. Wah, jahat sekali ya si Kain. Lalu dengan kejahatannya ini, semua orang tahu nggak sih kira-kira? Nah, tidak ada yang tahu adik-adik. Karena di tempat itu sepi sekali, hanya ada mereka berdua aja adik-adik. Marisa. Tak ada yang tahu kah benaran? Ada satu orang, dia itu maha tahu adik-adik, yaitu Tuhan Yesus adik-adik. Cuman dia nggak tahu. Jadi waktu Kain udah selesai bunuh si Habel nih, dia pulang. Lalu Tuhan Yesus tanya, Kain, di mana adikmu? Kenapa tidak berada bersama engkau? Kan bukannya tadi dia pergi sama kamu. Lalu si Kain bilang, Tuhan, memang aku penjaga dia kah? Masa Tuhan tanya ke aku? Masa Tuhan tanya-tanya terus ke aku? Aku mana tahu dia di mana? Nah, adik-adik lihat, Tuhan kan maha tahu. Jadi Tuhan tuh sebenarnya sudah tahu, dia cuma pura-pura aja untuk tanya si Kain. Kain tuh mau ngaku atau enggak dosanya itu. Nah, gitu dia Marisa. Nah, akhirnya si Tuhan bilang gini, Kain, apa yang kamu perbuat? Darah adikmu itu berteriak-teriak kepada aku. Dia meminta tolong kepada aku. Kenapa kamu seperti ini, Kain? Nah, Tuhan marah besar sih Marisa. Oh, jadi kalau Allah itu sudah marah, dia kasih hukuman dah ya ke Kain ini? Pasti dikasih hukuman adik-adik. Karena kan Tuhan itu maha adil. Dia tidak suka dengan dosa-dosa juga adik-adik. Jadi Tuhan kasih hukuman kepada Kain. Nih, hukuman yang pertama, yaitu Kain
ketika dia menanam sesuatu, menanam apapun itu tidak subur adik-adik. Tidak akan tumbuh subur. Jadi misal tanam buah-buahan, itu tidak akan tumbuh bagus adik-adik. Dan tanah itu tidak akan menghasilkan atau memberikan hasil yang baik kepada si Kain. Itu hukuman pertama. Hukuman yang kedua, kalau dia itu tidak punya tempat tinggal adik-adik. Coba bayangkan, adik-adik tak ada tempat tinggal. Adik-adik harus pergi ke satu rumah, lalu nanti pergi lagi, lalu besoknya pergi lagi, dan pergi terus. Nah, jadi dia takut adik-adik. Dia takut Cik Marisa, karena kan dia pikir, wah kalau aku ndak ada rumah, jadi kalau aku pergi-pergi nanti ada orang mau jahat sama aku gimana? Mau dibunuh ya? Nah, dia takut dibunuh adik-adik karena dia udah membunuh si adiknya. Jadi dia takut ada orang yang intai dia lalu mau bunuh dia adik-adik. Gitu. Tapi Cik Marisa, Tuhan itu juga punya kasih adik-adik. Tuhan itu bilang gini, kan si Kain ini takut. Kain takut dibunuh. Lalu Tuhan bilang, Kain, kamu jangan takut. Aku berjanji tidak akan ada yang membunuh kamu. Karena aku akan memberikan suatu tanda kepadamu. Dan orang-orang ketika melihat tanda itu, dia tidak akan berani mendekati kamu. Begitu aja Marisa. Wah, berarti Allah itu ternyata kasih juga ya. Benar. Walaupun udah kasih hukuman, tapi tetap Allah tetap jaga si Kain. Oke, nah adik-adik, jadi dari cerita hari ini kita sudah belajar dari tentang Kain dan Habel, di mana mereka memberikan dari hasil penghasilan mereka itu kepada Allah. Dan ingat, penghasilan yang diterima itu adalah penghasilan yang benar-benar dari hati yang sudah benar ya. Jadi kalau misalnya hati kalian tidak tulus untuk memberi atau cuma asal-asalan, jelas Allah pasti akan menolak. Nah, kita harus belajar dari Habel dengan cara bersyukurnya itu. Dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ingat, kita tidak boleh ada muncul rasa benci, rasa iri, apalagi ada pemikiran untuk membunuh. Karena walaupun orang lain tidak tahu adik-adik, tapi hanya satu yang tahu, yaitu Allah. Allah itu kita tidak bisa tutupi apapun dari Dia. Oke adik-adik, nah jadi hari ini pembelajaran kita sampai di sini dulu. Sebelumnya kita juga mau berdoa. Oke, nah hari ini Kak Andi yang akan tutup. Oke. Ya, kita berdoa ya adik-adik ya. Bapa dalam surga, terima kasih atas pimpinan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, bahkan kami boleh melakukannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami untuk kedepannya dan seterusnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa lagi di next pertemuan. Sampai jumpa. Bye-bye.